klan lain, kelompok lain, orang lain, dia mengatasnamakan Robitoh. Jadi dalam hal ini ya, kalau dalam hal ini saya membela Robitoh. Bukan masalah nasab Wali Songonya versi Robitoh yang benar, bukan itunya. Tapi tentang pernyataan Bahar yang mengatakan tidak ada anak cucu keturunan Wali Songo, dan kemudian pernyataan tersebut dinisbatkan kepada surat edaran Robitoh. Di situ Robitoh tidak bersalah, yang salah Bahar. Kenapa? Karena di surat edaran yang dibaca oleh Bahar kemudian disampaikan dengan penyampaian yang berbeda dengan teks. Itu di situ surat edaran 2010 saya sudah baca. Di komunitas YouTube Bahar masih ada. Pihak RA tidak mengatakan bahwasanya tidak ada keturunan Wali Songo, tidak mengatakan itu. Mereka mengatakan bahwasanya di edaran 2010 ya 2020, di edaran 2020 yang di-upload oleh Bahar tersebut, yang dibacakan oleh Bahar tersebut kemudian dia ubah itu, di situ pihak RA tidak mengatakan bahwasanya tidak ada keturunan Wali Songo. Pernyataan itu tidak ada, walaupun di surat edaran tidak ada. Yang ada di situ bahwasanya pihak RA mengatakan bahwasanya mereka ataupun Robitoh Alawiyah tidak memiliki catatan nasab turunan Wali Songo. Itu di 2020 ya. Bukan di saat sekarang, bukan, di 2020. Karena mereka tidak memiliki catatan nasabnya, sehingga mereka tidak bisa mengisbat, tidak bisa menetapkan, tidak bisa mensahkan orang yang mengaku sebagai keturunan Wali Songo. Begitu redaksi dari Robitoh Alawiyah. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Filenya saya masih ada, saya simpan. Itu di edaran 2020. Sedangkan di edaran 2021 ada lagi dari Robitoh, mereka sudah menyatakan bahwasanya keturunan Wali Songo itu diakui oleh mereka. Nah, ini terlepas, ini saya nggak bahas masalah bahwasanya Wali Songo itu dari Ba'alawi, bukan itunya. Tapi khusus masalah ini, kalau meyakini Wali Songo dari Ba'alawi, dari Amul Faqih, saya nggak masuk ke situ, dan saya tidak yakin itu. Tapi tentang pernyataan Baharnya harus fokus di situ, ya, tentang pernyataan Bahar. Jadi di 2020 itu yang dipegang oleh Bahar. Dia sampaikan itu di 2023. Sedangkan di 2021, 1 tahun setelahnya, sudah ada surat edaran yang menyatakan bahwasanya pihak RA mengakui keturunan Wali Songo. Begitu. Nah, sama Bahar dipelesetkan, katanya tidak ada keturunan Wali Songo. Kalaupun ada dari jalur ibu, dan itu terputus. Bukan ana yang mengatakan ini, tapi Robitoh, kata Bahar. Dia nisbatkan itu kepada Robitoh Alawiyah. Sedangkan pihak RA tidak pernah membuat pernyataan seperti itu, baik pernyataan lisan maupun tulisan. Sepanjang yang saya ketahui tidak pernah ada pernyataan seperti itu. Dan itulah maksud dari ucapan salah satu panitia di forum dialog diskusi Banten itu, yang mana ketika itu Teku Mudakori menyindir masalah penafian keturunan Wali Songo yang disampaikan oleh Bahar, dan kemudian langsung ditanggapi oleh panitia bahwasanya pihak panitia sudah mengkonfirmasi kepada Robitoh Alawiyah, dan jawabannya Robitoh Alawiyah tidak pernah menyampaikan hal tersebut, itu diedit oleh Bahar. Jadi di sini saya jelaskan, menurut saya maksud diedit tersebut bukan tulisannya yang diedit. Kalau tulisannya tidak diedit, suratnya tidak diedit, teksnya tidak diedit. Perhatikan saja di komunitas Bahar masih ada. Masih ada itu surat edaran tahun 2020 yang diupload oleh Bahar itu, yang dia jadikan pedoman untuk menafikan keturunan Wali Songo. Di situ pihak Robitoh tidak mengatakan seperti itu. Yang diedit di situ maksudnya bukan teksnya, tapi maknanya. Kandungan dari isi surat itu diubah oleh si Bahar versi dia. Kalau versi surat di situ bahwasanya di surat tersebut, surat edaran itu, sekali lagi pihak RA mengatakan bahwasanya mereka tidak memiliki syajarah nasab ataupun data nasab keturunan Wali Songo. Karena mereka tidak memiliki datanya, catatan nasabnya, maka mereka tidak bisa mengisbat. Begitu, di surat itu seperti itu.
Sedangkan yang dinyatakan oleh Bahar tidak ada keturunan Wali Songo. Berbeda dengan isi surat yang dia upload oleh si Bahar sendiri. Jadi maksud edit di situ yang saya pahami bukan mengedit secara tekstual isi surat tersebut, tapi makna ataupun kandungan dari isi surat tersebut disalahmaknakan oleh si Bahar untuk menyerang kelompok lain atau secara khusus di sini adalah keturunan Wali Songo. Maka saya kasih tadi kunci di awal kan, saya pernah menyatakan kalau saya pernah menjadi wali santri di Pondok Si Bahar. Akan tetapi oleh Si Bahar narasinya diubah. Katanya saya pernah mengaku menjadi pengajar, ngajar di pondoknya. Padahal pernyataan itu nggak ada. Begitu juga yang dilakukan kepada Robito Alawiyah. Begitu maksudnya. Jadi wajar dia mau kabur dari permasalahan ini. Kenapa? Ya secara ilmiah dia nggak bisa untuk ngebela itu. Nggak bisa, saya nggak bisa bayangkan seandainya dia hadir di forum diskusi Banten itu, dia baca kitab Sungsang itu dari kiri ke kanan, itu kan bacaan Latin. Kalau dari kiri ke kanan, kalau Arab itu dari kanan ke kiri. Jangankan bahasa Arab ya, jangankan bahasa Arab, Arab Melayu saja, itu setahu saya dari kanan ke kiri. Arab Melayu, jadi maksud Arab Melayu di situ, tulisan Arab tapi bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Misal aku, alif, kaf disambung ke waw. Tetap dari kanan ke kiri. Aku atau saya. Sin disambung ke alif, baru ya, saya. Dari kanan ke kiri. Tapi kalau Latin, itu dari kiri ke kanan. S, A, Y, A. Saya. S, A, sa, Y, A, ya. Saya. Dari kiri ke kanan. Jadi Anda coba bayangkan, Bahar hadir di dialog, entah dialog Banten atau yang lain, misal tentang masalah nasab yang katanya dia paling terdepan, kemudian dia menyampaikan argumen, misal membaca referensinya, kitab yang dia pegang, marojinya, versi Sungsang. Wow, lagi ngebahas masalah nasab. Kenapa dia sudah terpojok? Terpojoknya di mana? Ketika dia menafikan keturunan Wali Songo dan dia nisbatkan pernyataan dia itu kepada Robito. Beberapa bulan lalu saya lihat video, kalau nggak salah tuh Bagus Mugi ya. Katanya pihak mereka sudah surat menyurat dengan pihak RA, pihak Robito, dan surat itu berbalas surat. Di situ ada mereka mempertanyakan tentang pernyataan Bahar yang menafikan keturunan Wali Songo. Dan dijawab oleh Robito bahwasanya itu bukan pernyataan mereka. Bung Lubis mengatakan, Bahar itu pada hakikatnya, pada hakikinya itu dia sudah game over. Bahar dan Rizik juga yang menyeret Robito untuk game over bareng-bareng, rungkat berjamaah. Jadi Bahar itu sudah game over, itu sudah, dan saya bisa buktikan kalau Bahar sudah game over, mulai dari masalah nasabnya. Di sini umum tentang makna tentang secara umum. Tapi tentang si Baharnya benar gak? Dia dari kelompok Balawi. Itu dulu. Kalau untuk si Bahar belum masuk ke masalah seperti ini, tentang tolak secara ilmiah, belum masuk ke situ. Ujar Bung Lubis. Itu satu. Nah, yang kedua, yang di forum Banten itu sendiri, itu disaksikan oleh ribuan bahkan mungkin jutaan orang yang nonton itu. Setelah di-share berbagai YouTube itu, di-upload berbagai YouTube, saya rasa ada jutaan orang yang nonton itu. Dan di situ jutaan orang melihat, mendengar bahwasanya telah disampaikan oleh panitia dialog tentang pernyataan Bahar yang menafikan ataupun meniadakan ataupun mengatakan tidak ada keturunan Wali Songo, itu sudah dijawab oleh Robito, itu Bahar yang edit, bukan pernyataan Robito. Begitu. Nah, di situ Bahar merasa terpojok. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.